Cek, cek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dicoba, tes. Apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas? Ya, semoga suara saya terdengar dengan baik dan jelas ya. Saya balikan dulu kamera saya. Ya, selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali teman-teman dengan saya dalam acara ngobrol-ngobrol seputar lintas agama ya. Nah, ini Bang Haji. Bang Haji, kenapa muda lagi Bang Haji? Bang Haji. Kalau ini bukan Bang Haji Roma, tapi ini Bang Haji Romo. Aduh. Ya, teman-teman sekalian, jumpa kembali bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama ya, di mana saya seumpama seperti menjadi seorang ustadz ini. Ustadz yang telah bertaubat. Yang telah bertaubat. Karena apa? Karena saya mengetahui bahwasanya agama Islam itu memang salah. Loh, salahnya di mana Ustadz? Ya, salahnya. Makanya inilah yang kita diskusikan ya. Makanya enak forumnya itu di sini, ini enak forumnya ya. Jadi kepada teman-teman, mungkin yang biasa kalau kalian nongkrong ya di warung kopi, biasa kalian nongkrong di warteg begitu, nongkrongnya di Edis TV. Kenapa nongkrongnya di Edis TV? Karena nongkrong di Edis TV ini seru. Kenapa seru? Karena selalu ada obrolan-obrolan seputar lintas agama yang cetar membahana. Ya, yuk silakan ya. Saya mengundang kaum muslimin wal muslimat ya, supaya kalian bertaubat daripada kesesatan yang nyata. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mengundang ya yang muslim-muslim untuk naik dan berdiskusi ya. Ingat ya, ini forum diskusi, bukan forum caci maki. Ini forum debat, bukan forum saling hujat. Oke, itu ya, itu slogan Edis TV. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan naikkan satu muslim ya. Oke, kita kasih naik ada Ruqyah Mukjizat Al-Quran. Oke. Ya, selamat pagi Ruqyah. Oke, di warung kopinya Pak Ustadz Edis TV ya. Ayo silakan. Oke, Ruqyah Mukjizat Al-Quran. Saya tanya dulu nih, apakah antum ini seorang muslim? I am Muslim forever until die. Muslim, pantesan masih Islam. Oke, baik. Ini forum diskusi ya, forum debat, forum diskusi, bukan forum ajang caci maki ataupun saling hujat. Nah, tema kita pagi hari ini itu adalah 1001 alasan bahwa Islam itu wajib ditinggalkan. Kenapa Islam wajib ditinggalkan? Karena agama Islam itu membawa malapetaka dan kebencian kepada orang-orang non-muslim. Apa buktinya? Buktinya adalah
Setiap ada non-muslim misalnya melakukan kegiatan agama orang lain, selalu diganggu, selalu saja dirusuhin. Contohnya apa? Contohnya ketika ada orang Kristen lagi Natalan, maka harus ada tim brimob, gegana, polisi menjaga. Karena apa? Karena bahwasanya di negeri kita tercinta ini orang Islam kerjanya tukang gangguin ibadah agama lain. Nah, coba sekarang saya tanya. Menurut kamu, apa alasannya orang-orang Kristen kalau merayakan Natal perlu dijaga oleh brimob, polisi, gegana, dan tentara? Siapa yang mau mengganggu mereka? Kita harus membedakan Bang Edis antara Islam dan Muslim. Enggak, sebelum ke situ dulu. Menurut Anda, mengapa ada polisi, tentara, brimob menjaga orang Natalan? Karena menjaga keamanan dan keselamatan. Iya, dari siapa? Dari siapa? Dari oknum orang yang mengaku Muslim. Iya, oknum. Oknum, saudara-saudara. Begini, sedikit Rukiah, kita gantian bicaranya. Ini enaknya warung kopi Pak Ustadz Edis nih ya. Begini, Rukiah, kalau dikatakan oknum, bagaimana mungkin oknum itu jumlahnya banyak? Bayangkan tuh, orang mau gereja dihalang-halangi orang sekampung. Dia ngidupin toaknya tuh dari masjid. Dibikin musik-musik yang keras-keras untuk ganggu orang ibadah. Bagaimana mungkin Anda katakan itu oknum? Sementara yang melakukan satu RW. Nah, silakan. Ya. Jadi di dalam agama Islam itu Bang Edis, ada Islam, ada pemeluknya. Namanya oknum itu disebut dengan Muslim. Ya, kalau untuk agama Islam sendiri, patokannya ialah Al-Quran, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Jadi jika orang tersebut ingin beribadah, ya silahkan. Cuma kita sekarang kan berada di Indonesia. Ada peraturan-peraturan untuk mendirikan suatu rumah ibadah. Ya. Nah, jika tidak mengikuti, maka terjadi gejolak di bawah akar rumput. Maka dari itu, kalau untuk Islamnya sendiri, tidak ada memaksa. Tidak boleh kita mengganggu orang lain untuk beribadah. Oke, ini sekarang benar-benar Islam. Baik. Kalau ada orang yang menyerang agama lain untuk beribadah, itu oknum. Jangan dipukul rata semuanya. Saya tanggapi. Ya, baik. Gus Dur tidak pernah beliau membenci orang yang beragama lain. Beliau kenapa? Karena beliau telah menyelam ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memilih kasih. Ya, Allah Tuhan Islam tidak pernah pilih kasih. Antara yang muslim maupun yang kafir sama saja. Diberikan rezeki yang sama. Seharusnya umat muslim mengikuti jejaknya Gus Dur. Baik, saya tanggapi ya. Orang-orang untuk beribadah, maka dia bukan agama Islam. Ya, bahwa itu jelas dalam Al-Quran dilarang, haram hukumnya. Ya, janganlah engkau mencaci maki sesembahan orang lain, nanti mereka akan mencaci Allah tanpa pikir panjang. Baik, saya tanggapi. Baik. Jadi Anda mengatakan bahwasanya alasan orang menggeruduk itu mengganggu ibadah agama lain, alasannya karena satu, tidak ada perizinan. Sementara banyak masjid-masjid, banyak langgar-langgar, musola-musola yang juga tidak punya izin. Kalau Anda berbicara mengenai izin rumah penyelenggaraan kegiatan agama, maka survei membuktikan, saya pernah membaca dari salah satu media nasional, bahwa memang banyak sekali, kurang lebih 90% tempat peribadatan itu tidak punya izin.
masjid saja atau langgar atau musola yang tidak punya izin itu sangat banyak. Tapi belum pernah ada ceritanya ada sekumpulan orang-orang Kristen gangguin orang lagi di masjid. Nah itu. Kemudian bantahan yang kedua. Kamu mengatakan bahwasanya tidak punya izin. Loh, gereja-gereja besar yang sudah berdiri, bagaimana Anda katakan itu tidak punya izin? Sementara di situ ada BRIMOB, ada TNI, ada polisi sedang menjaga. Tadi belum kamu jawab. Sekarang begini Bang. Kalau misalnya orang Islam itu tidak diajari membenci agama lain, kalau misalnya orang Islam itu tidak diajari untuk memfevet orang Yahudi maupun orang Nasrani dimanapun mereka berada, bagaimana mungkin ada orang Islam yang melakukan seperti itu? Bagaimana mungkin ada pihak keamanan yang menjaga orang lagi Natalan? Coba jelaskan dulu kepada saya. Apa alasannya yang kamu katakan tadi sebagai oknum setiap hari ingin mencelakai orang yang Natalan. Makanya setiap Natalan, tiap hari polisi capek gara-gara kalian. Nah, coba silakan. Masalah izin, ya. Setiap masjid itu untuk menentukan kiblat harus ada persetujuan dari Kemenak, ya. Tidak bisa masjid itu menentukan kiblatnya sendiri. Ini pertanda bahwa setiap masjid itu harus menggunakan teknologi yang ada di Kemenak untuk menentukan arah kiblat. Ya, ini jawaban yang pertama bahwa katanya masjid tidak ada izin. Ya, kalau masjid itu tidak ada izin, otomatis arah kiblatnya melenceng. Itu ya, kita bantah omongannya Bang Edis ya. Baik. Sebentar, saya tanggapi dulu itu. Satu Bang. Terus. Kalau orang sebentar Bang, satu dulu. Jangan dulu. Makanya orang Muslim setiap ngomong itu selalu muncul 3 dustanya. Baik. Bang, ini apa? Ini apa Bang? Ini adalah Dewan, lihat nih, saya besarin nih. Ini DMI, Dewan Masjid Indonesia. 95% masjid di Jawa Tengah tanpa IMB. Tanpa izin mendirikan bangunan. Saya bacakan nih. dmi.or.id. DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Sekitar 95% atau 37.000 masjid dari total 39.000 masjid di Provinsi Jawa Tengah ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi pimpinan wilayah PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Ketua PW DMI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Kiai Haji Ahmad menyatakan itu pada hari Ahad tanggal 27 bulan Desember siang. Dalam sambutannya setelah terpilih kembali secara aklamasi Musyawarah Wilayah Muswil di Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Nih, jelas nih, 95% masjid di Jawa Tengah nggak ada izinnya. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana Anda mengatakan sekarang gereja-gereja tidak punya izin maka harus digeruduk? Luar biasa Anda nih. Kalau untuk izin mendirikan ibadah bukan hanya IMB saja. Ya. Tidak ada hanya IMB saja. Jangankan untuk rumah ibadah, semua rumah harus ada izin IMB. Ya. Bang, Ruqyah Masjid, gini loh. Dengarkan ya. Sebentar dulu. Anda tadi mengatakan alasan orang-orang ada oknum-oknum, kata Anda oknum. Sebenarnya itu bukan oknum. Itulah gambaran wajah orang Islam. Bagaimana Anda katakan itu adalah oknum gara-gara IMB, gara-gara izin? Kan kamu masalahkan kan izin. Ternyata 95% masjid di Jawa Tengah tanpa izin. Inilah yang saya bilang Bang. Begini Bang ya, begini. Coba 4.000 orang mata memandang. Coba di-share. Benarkah linknya itu benar? Oke, baik. Kita tampilkan ya teman-teman ya. Disangkain saya bohong teman-teman. Nih. Astaga. Sebentar ya.
Saya mau bilang, saya mau kutip nih. Kalau ada seorang kafir membawa berita kepadamu, maka janganlah kebencianmu itu menjadikan kamu tidak berlaku adil. Mentang-mentang saya seorang non-muslim, ketika saya membawa informasi langsung dikatakan dusta. Mentang-mentang muslim, sebentar, tenang. Mentang-mentang muslim, ketika dia membawa informasi sekalipun itu bohong, kau bilang benar. Baik, saya tampilkan di layar. Apakah kita bohong, teman-teman? Di dalam Apakah kita Islam berdusta? Lihat. ya Lihat. ada itu namanya tabayun. Ini webnya apa, Bang? Sebentar, Bang. Tenang, Bang. Tabayun dulu. Bang, Ya, apa webnya ini? Apa webnya? Coba ayah bunda semuanya cari. Dewan Masjid Indonesia. DMI, Dewan Masjid Indonesia. 95% masjid di Jateng tanpa IMB. Astaga, luar biasa Anda nih. Bang, apakah karena saya seorang non-muslim, maka kamu tidak percaya apapun yang saya katakan? Tidak. Saya mau Lalu percaya. kenapa kamu mengatakan saya berdusta? Justru karena saya adalah orang minoritas, saya tidak berani ngomong asal-asalan. Karena yang berani ngomong asal-asalan cuman mayoritas orang Islam. Karena kalau orang Islam salah, maka tidak apa-apa. Tapi kalau minoritas salah ucap dikit kayak Pak Ahok langsung masuk penjara. Gimana? Janganlah sedih demikian, tidak semua. Bukan sedih, saya ini menyuarakan, ayo, karena saya masih percaya, masih ada orang-orang muslim yang mau memperbaiki negeri ini. Masih ada orang-orang Islam yang mau berpikir secara baik dan benar. Bang Edis, jika Bang Edis ingin mengetahui Islam itu seperti apa, ya lihatlah Gus Dur. Beliau tidak masa jika Anda ingin mengetahui Islam seperti apa, lihatlah Gus Dur. Astaga. Kalau Anda mau mengetahui Islam itu seperti apa, lihat Muhammad, kau lihat Gus Dur. Gimana sih? Coba di hadis mana? Sebentar. Di hadis mana, di Quran mana yang menyatakan bahwa Gus Dur lah seorang muslim yang sejati? Nggak ada. Seorang muslim yang sejati menurut Al-Quran adalah Muhammad, para muhajirin, dan ansor. Itulah orang-orang muslim yang sejati. Gimana? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengakunya, bahkan dirinya seorang muslim yang benar-benar sejati tidak ada. Iya Tuhan, baiklah saya tunjukkan. Sebaik-baik umat muslim itu adalah generasi para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut. Itu yang benar. Tidak ada muslim, patokan muslim terbaik itu Gus Dur. Ada-ada saja. Untuk Indonesia, menurut hadis, Bang, gini Bang, Anda harus bisa membedakan. Kenapa? Karena dia membenci. Dia tidak pernah membenci orang-orang non-muslim. Beliau Rukiah, dengarkan. Anda harus bisa membedakan harapan. Dengar. Anda harus bisa membedakan harapan Anda dan apa yang tertulis di Quran. Kalau Gus Dur adalah contoh muslim yang terbaik, itu harapanmu. Itu bukan kata Al-Quran dan hadis. Tidak boleh begitu. Pun mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya. Menurut hadis, siapakah generasi muslim yang terbaik? Kenapa dikatakan terbaik itu? Kenapa dikatakan terbaik? Karena mereka betul-betul menjalankan ajaran agama Islam. Siapakah itu? Adalah kaum para sahabat, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor yang menyertai Muhammad. Aduh, orang Islam gak belajar agama Islam. Pantesan Anda masih Islam. Jadi gini. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa 3 generasi terbaik, yaitu para sahabatku, para tabi'un dan tabi'in, ya. Ini 3 generasi awal. Ya, ini yang terbaik karena mereka langsung. Terus kenapa Anda katakan Gus Dur?
Sedangkan generasi di akhir itu telah terjadi ajaran agama Islam itu bercampur-campur. Iya, makanya saya bilang jangan Gus Dur yang jadi patokan. Aduh, ada-ada saja Anda ini. Saudaranya yang beragama lain. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Jika seandainya dia membenci agama non-muslim, itu dia telah berlepas diri daripada Rasulullah. Baik, saya bukakan satu hadis. Di dalam sebuah, teman-teman juga udah pada tahu hadis itu. Ruqyah. Orang menonton live kami ini, jika Anda membenci agama orang lain, berarti Anda telah berlepas diri daripada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membenci. Ya, bahkan seorang Yahudi tua yang selalu mencaci maki Rasulullah itu disuapkan makanan oleh Rasulullah sampai itu hadis palsu. Mengenai pengemis buta Yahudi itu adalah hadis palsu. Itu coba diriwayatkan dalam riwayat apa itu? Kalau ada, dengar, tenang bang. Tarik nafas. Anda membenci Bang Edis, hembuskan nafas daripada Rasulullah. Tarik nafas lu bang. Rasulullah itulah umatku. Bang. Ya, termasuk saya tidak ada benar benci kepada Bang Edis. Ya, bang, saya selalu mengatakan Bang Edis. Di dalam hadis Muhammad mengajarkan bang. Mereka Ustadz yang murtad itu siapa? Nah, kita biarin dia ngomong dulu. Syarifuddin Ibrahim ya, itu saya senantiasa doakan terus beliau. Saya tidak pernah membenci saudara kita yang non-muslim. Bahkan saya ketua RT, ya tempat saya tinggal, ada salah satu anggota warga kami yang beragama non-muslim. Ketika masyarakat kami itu tidak mau mengucapkan selamat Natal, saya yang pertama kali mendatangi ketika hari Natal. Ya, demikian. Ya, kenapa? Karena kedudukan saya bukan sebagai orang biasa. Saya ini ketua RT di sini dan saya mengayomi seluruh orang karena berlaku adil. Walaupun dia... saya mau tanya RT mana? Jangan-jangan bohong karena dalam agama Islam boleh bohong. Coba ketua RT mana? Coba ayo. Ngapain kita cerita di sini? Nggak berani. Takut nanti digerebek warga. Coba ketua RT mana? Ketua RT mana? Dipasi itu jangan nggak boleh. Teman-teman kami yang menonton live ini nggak masalah. Warga kami juga banyak menonton. Bang, ya? Dan begini, yang saya bilang begini, Bang. Satu pun yang menolak, makanya mereka tahu posisi kita ini sebagai ketua RT di sini. Ya, kami tidak pernah membenci dan tidak pernah mengajari. Ya, bahkan itu saudara kami, tetangga kami yang non Muslim dipersilahkan kalau rapat masuk ke masjid tidak masalah. Bohong, nanti digerebek. Bohong yang nyata. Buktinya, kenapa harus menutup-nutupi RT mana, Bang? Ayo. RT mana, RW mana, kelurahan mana, kecamatan mana? Oh, nggak usah. Takut dia. Takut nanti warganya mengamuk. Pak RT, kenapa kamu mengucapkan selamat Natal? Makasih Bang Toyo, makasih. Harus ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Iya, artinya Anda tidak boleh mengatakan itu oknum, Pak RT. Tadi Anda mengatakan, Anda mengakui tidak bahwa umat Muslim banyak sekali yang tidak senang kalau ada orang Kristen pergi ke gereja. Kalau ada gereja di kampung tersebut. Kalau ada orang Kristen melaksanakan kegiatan-kegiatan Natal. Apalagi ada pohon Natal di situ. Nanti satu kampung bisa murtad. Betul. Misalnya kemarin kejadian. Dulu waktu Gibran belum jadi wapres. Ya. Di Solo itu diadakan pohon Natal. Natal besar-besaran. Ngamuk saudara-saudara. Bahkan pada waktu itu diadakan festival kuliner. Ya kan? Ketika ada festival kuliner, yang makan bukan orang Muslim, yang makan adalah orang non-Muslim, tapi orang Muslim yang sewot. Betul? Betul? Betul atau tidak? Itu karena Bang Edisnya ngambil posisi perspektif yang benci. Kok benci? Sekarang begini. Kenapa Anda bisa sebentar? Kenapa Anda bisa ketakutan menyebutkan alamat RT RW mana di mana Anda memimpin? Oh, tidak perlu. Yang pastinya Abang. Karena Anda ketakutan nanti warga protes, betul?
Saya tahu di dalam hati kecil Anda, saya tahu ini warga Muslim karena sudah diajarkan oleh agama kita untuk membenci agama lain, maka kita tidak boleh secara frontal mengatakan demikian. Betul, betul. Yang dari Bang Edis saja. Ya itu karena Bang Edis itu lebih kebencian, nggak masalah, biasa itu, nggak masalah. Yang perlu Bang Edis tahu, saya dari kecil selalu mendatangi teman-teman yang non Muslim dari kecil karena kami tinggal, ya ini saya keluhnya ya, di atas kami itu gereja Katolik, ini gereja Katolik ya. Di mana? Gereja Katolik. Gereja Katolik mana? Gereja Katolik di Bengkulu ya, di Bengkulu. Di Bengkulu. Oh, abang dari Bengkulu. Yang dari Bengkulu ya. Bengkulunya di mana bang? Bengkulunya mana? Kota Bengkulu. Oke, di RT mana? Kelurahan apa? Sebutkan. Saya tinggal. Oke lah bang, jangan dipaksakan. Tapi begini bang. Ini apa penutup kita nih? Biar kita ganti tamu yang lain ya. Bang Edis, bentar dulu Bang Edis ya. Saya dulu tinggal dan setiap Natal saya selalu mengunjungi suster. Ya, kami mendatangi karena itu ada gereja Santo Petrus di Bengkulu yang ada sekolahnya juga di sana, sekolah Karolus. Ya, teman-teman kami yang Muslim banyak juga sekolah di sana. Dan kami juga sering setiap kali Natalan pergi ke suster. Ya, suster yang mengurusi gereja. Kami Natalan ke sana. Dan itu sudah menjadi tradisi kami di sini. Ya, jadi Bang Edis jangan hanya melihat yang buruk-buruknya saja. Coba Bang Edis tampilkan kebaikan-kebaikan Islam. Ya. Oh, berarti dia ini oknum. Berarti dia ini adalah oknum orang Islam yang sudah menghargai agama lain. Berarti dia ini oknum, ya. Baik. Oke lah, Bang. Dan juga banyak Oke lah, juga kita Bang statement terakhir ya. Gini, saya salut dengan Anda. Anda sudah bertoleransi dengan agama lain, sekalipun sebenarnya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Buktinya apa? Buktinya pertama Anda takut menyebutkan RT Anda di mana. Karena apa? Karena nanti takut ulama-ulama datang dan mengatakan ini ketua RT harus diganti. Kenapa? Karena dia mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang non-Muslim. Padahal begini loh. Yang Natalan Kristen, yang merayakan Natal Kristen. Tapi kenapa orang Islam yang repot? Sebenarnya kalian tidak mengucapkan selamat Natal pun nggak masalah. Memangnya kami paksa-paksa kalian mengucapkan selamat Natal. Yang kami minta cuma satu, wahai kaum muslimin wal muslimat, tolonglah kalau ada kami orang Kristen Natalan, kalian kerjanya jangan ganggu. Duduk saja di rumah, nonton pohon Natal. Ya, begitu. Saya rasa itu saja Ruqyah Mujizat Al-Quran. Terima kasih ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain, oke? Saudariku semuanya yang beragama Kristeni, saya mengucapkan berbahagia di tanggal 25 Desember nanti. Semoga bahagia ini menyebar kepada seluruh umat manusia. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu juga untuk Bang Edis juga. Selamat berbahagia untuk menyambut 25 Desember. Nah, mudah-mudahan Allah walaupun Anda sebenarnya sudah murtad dari agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina kaffaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum. Artinya? Baddalnahum juludan ghairu hali yadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Terima kasih ya Bang Habis. Artinya sebentar, artinya Bang? Ya. Artinya? Ya. Artinya yang tadi apa? Cari aja di surat. Tidak tahu di artinya. Oke lah, terima kasih. Baik, terima kasih. Bang, jangan diucap-ucapin Arabnya juga toh nggak ngerti. Ditanya artinya juga nggak ngerti. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Terima kasih, Mujizat Al-Quran. Ya, tidak-tidaknya Anda Muslim yang inilah, yang tidak menjalankan agama Islam. Kalau Anda menjalankan agama Islam, pasti Anda tidak mungkin seperti tadi. Ya. Nah, itu tadi teman-teman. Telah membuat perdebatan antara Nandar
dengan Zuma. Nah, sekarang Nandar dengan Zuma itu bertikai. Bertikai apa Bang Edis, Ustadz Edis? Nandar dengan Zuma mereka apa Bang Edis, Ustadz Edis? Nandar dengan Zuma mereka bertikai masalah hari mualaf 25 Desember. Si Nandar tumben otaknya agak waras dikit, biasanya dia nggak waras. Nah, dia bilang begini, saya tidak setuju bahwasanya tanggal 25 Desember dijadikan hari mualaf. Sementara Zuma dan kawan-kawan bersikeras 25 Desember dijadikan hari mualaf. Nah, kita nonton saja mereka debat. Jadi sekarang udah ada kubu Nandar, kubu Zuma ya. Nandar kongsi dengan Rifa dan kawan-kawan, Zuma dengan APII-nya. Mereka bertikai sekarang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak berani sama Donditan. Bilangin sama Dondi, ditantang debat atau diskusi. Mau di tempat dia boleh, di tempat saya boleh. Ayo, mau bahas apa? Ya. Ayo silakan. Yang bilang-bilang saya penghujat, yang bilang-bilang saya mengatakan tidak benar tentang agama Islam, naik ke sini. Ya. Ini forum diskusi lintas agama. Silakan. Naik kemari, kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, sekali lagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, sehubungan dan berhubungan bulan Desember ini sudah mau habis teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin teman-teman, masih ada sedikit kekurangan yang perlu kita bereskan di rumah apologet kita ini teman-teman. Jadi saya masih membuka teman-teman, jikalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport, teman-teman ingin membantu, ada beberapa hal yang masih belum kita selesaikan di rumah apologet ini, teman-teman bisa memberikan kado Natalnya, teman-teman bisa memberikan kolekte persembahan untuk rumah apologet kita bersama-sama ini teman-teman yang belum selesai teman-teman ya, sedikit yang perlu kita bereskan. Nah teman-teman, saya masih ada rencana untuk membeli baterai. Jadi kalau teman-teman ingin ikut berpartisipasi mensupport pemasangan baterai dan lain-lain, teman-teman bisa support di situ ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Cara supportnya gimana? Cara supportnya teman-teman kalau punya internet banking tinggal di situ saja. Ya, nomor rekeningnya ada di depan situ, atas namanya Edi Sidabutar. Bagi teman-teman yang nonton ya, nomor rekeningnya ada di depan situ, atas namanya Edi Sidabutar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, running text namanya, tulisan berjalan. Nah, running text tersebut ya, di situ ada Bank BRI, ada Zelle, ada PayPal, teman-teman bisa support lewat situ. Ya, silakan ditangkap layarnya. Oke. Kita tunggu 30 detik dulu, kita berikan kesempatan mungkin teman-teman masih mau menangkap layarnya. Natalan sebentar lagi, tirit-tirit, Zuma dan Nandar sudah berbaku hantam. Iya, Natal sebentar lagi, Zuma dan Nandar sudah baku hantam. Oke. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Banyak yang bilang bahwasanya saya katanya menghujat. Banyak yang bilang katanya saya ini mengada-ada. Kita berikan mereka kesempatan naik kemari dan berdiskusi dengan Bapak Ustadz atau Bang Ustadz Edis TV. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya.
Sebentar. Zulkifli Laila. Zulkifli Laila. Mana tadi Zulkifli Laila ya? Oke, Zulkifli Laila kayaknya dia sudah pergi. Kita kasih naik, ada Iwi Chan. Iwi Chan. Halo, selamat pagi Iwi Chan. Suara-suara TV bisa dikecilkan dulu. Naik. Tunggu. Coba suara TV-nya dikecilkan dulu karena masuk ke sini suaranya. Oke. Ya ampun Bang Edis, Bang Edis. Putus-putus Iwi Chan. Saya mau tanya dulu Iwi Chan, apakah Anda ini seorang muslim? Oke, Bang Edis. Bukan. Iwi Chan bisa duduk dulu tenang Saya supaya Kristiani, sinyalnya Bang Edis. bagus. Bisa Bang Sinyalnya Edis. jelek ya teman-teman ya. Oke, saya turunkan, mohon maaf ya teman-teman. Sekali lagi saya umumkan, kalau teman-teman mau naik ke sini, teman-teman sediakan dulu waktu dan tempat kalian. Jangan naik terus Anda jalan ke sini, ke sana. Kemudian teman-teman juga pastikan lingkungan sekitar itu aman terkendali. Tidak ada motor, tidak ada TV, tidak ada suara tangis, suara apa gitu. Supaya diskusi kita enak ya. Seperti itu. Yuk silakan ya, kita ngobrol-ngobrol, anggap saja ini warung kopi. Warung kopi punyanya Ustadz Edis. Nah ya, karena tahun 2026 kita jadi Ustadz ya, jadi Ustadz Edis begitu. Apa arti Ustadz? Arti Ustadz itu artinya guru atau pengajar ya. Seperti itu, ayo silakan. Kita kasih naik, ada Noral. Oke. Noral L. Oke. Waduh, Noral dia terpental. Kita kasih naik, ada The Rock Muslim. Ini The Rock Muslim yang kemarin ini. Yang masih aja dia muter-muter dia. Oke, The Rock Muslim, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, Adis. Silakan. Apa Ya. yang mau Anda sampaikan nih, The Rock Muslim, atas tema kita pagi hari ini? Ada 1001 alasan bahwa Islam itu wajib ditinggalkan. Nah, silakan. Tapi aku sedikit menarik ini penampilan Anda hari ini. Kenapa? Begitu bangganya Anda memakai atribut Muslim. Masya Atribut Allah. Muslim. Sebentar. Halo. Ini apa namanya ini? Peci putih. Oke, dari mana asal usul peci putih nih? Gak tahu, penting atribut Muslim. Atribut Muslim. Aku paham ini Atribut masuk Muslim. Ya, aku paham. Ini. Pakai salib ada nggak dalilnya di Bibel? Nggak ada. Malu aku pakai. Nggak apa-apa, pakai nggak apa-apa, pakai juga nggak Malu apa-apa. kalau aku Muslim malu aku. Tapi Anda Oten nggak malu pakai peci putih. Sejak kapan kalau pakai peci begini, maka oke gini aja. Mana dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis bahwa ini atribut Muslim? Oke. Aku ulangi sekali lagi. Berarti Anda Sebentar. Anda fokus. Tenang. Aku jawab dulu. Sebentar. Sebelum kemana-mana, saya tanya dulu. Sejak kapan bahwasannya atribut seperti ini itu sudah diklaim oleh orang Muslim sebagai atribut Islam? Oke, maka aku jawab. Tadi ada ngomong di mana dalilnya pakai peci putih itu orang Muslim, begitulah kira kata Anda. Oke, mana dalilnya? Dalam hadis dan dalam Quran siap. mana? Siap, aku paham maksud Anda tuh. Makanya aku bilang
salib, pakai salib ada nggak dalil di Bible? Nggak ada, Anda bilang. Tapi Kan aku malu sudah saya makanya. jawab tadi. Ya, aku malu makanya sebagai Muslim. Ya terserah. Sekarang yang Sama. saya tanya di mana dalilnya bahwa yang seperti ini itu adalah atribut orang Islam. Oke, ada fokus lagi lah, fokus. Peci, pakai peci itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Pakai salib tidak ada juga dalilnya di Bible. Tapi itu atribut masing-masing. Semua orang tahu lah gitu. Oke, Ya kan? pertanyaan saya Kalau sejak malu kapan ini pakai- atribut Muslim? Ya nggak tahu. Kita logika deh. Ya nggak tahu. Putih itu Kok tanya Muslim, saya? logika. Ya nggak tahu kok Contoh tanya ini. saya. Bentar. Ya udah di bawah sana. Bentar. Tidur di bawah sana. Teman-teman sekalian, saya di 2025 ini sudah mengangkat 360 kurang lebih 365 itu setahun, dan saya sudah mengangkat 365 tema, kurang lebihnya 365 tema. Salah satu tema yang saya bahas adalah ketika umat Muslim menggunakan atribut, maka di detik yang sama umat Muslim tidak tahu apa itu atributnya. Iya. Satu-satunya agama yang tidak jelas identitasnya, bahkan ketika dia menggunakan simbol, logo, adalah agama Islam. Kok bisa, Bang? Nah, coba. Saya tanya, sejak kapan bahwasanya topi seperti ini itu melambangkan Islam? Mana dalilnya dalam Quran dan hadis? Kalau kamu bisa tunjukkan, saya lompat dari Monas. Bahkan di atas masjid ada bulan sabit, ada bintang. Jelas tanya sama orang Islam, kenapa kok bulan sabit? Disitulah mereka akan muter nggak karuan. Karena apa? Karena memang agama Islam itu adalah sebuah agama yang dia itu tidak jelas asal usulnya dari mana. Tahu-tahu saja dia meneruskan ajaran agama terdahulu. Makanya identitasnya nggak jelas. Loh, kalau tidak percaya naik kemari. Ayo silakan, kita diskusi. Iya. Kita kasih naik, ada Perjuangan Wali Songo. Bang Adis, aku Ya mau silakan jelas. Bang, nyalakan kamera Anda. Saya mau nyalakan kamera ya. Silakan. Ya, Bang Adis. Nah, Anda dia kok sudah menjelek-jelekan malu Islam. menjadi umat Islam. Bang, Kenapa Anda Saya- menjelek-jelekan Islam? sebentar, gini. Ya. Pertama, saya mau tanya dulu Bang. Kenapa Anda seperti itu? Kenapa Anda malu dilihat orang kalau Anda jadi orang Islam? Ya nggak malu lah. Ya sudah, buka dulu. Saya sungkan. Ya coba buka. Saya nggak mau buka. Nah, di bawah saja ya. Islam kan agama Di bawah paling saja, benar. di bawah saja, di bawah saja. Teman-teman sekalian, ingat, ini warung kopi debat agama. Warung kopi diskusi agama antara terutama Islam dan Kristen. Mungkin nanti di 2026 kita bikin warung kopi debat agama begini, mengundang agama-agama lain ikut juga berdebat, kita diskusi di sini ya. Ingat ya, berdebat bukan ajang saling hujat. Kalau ada muslim yang naik ke sini bilang katanya saya menghujat agama Islam, saya memberikan kesempatan selama 1000 tahun. Kalau ada umat muslim yang bisa membuktikan bahwasanya saya menghujat, memfitnah Muhammad, saya Edis TV berjanji akan lompat dari Monas. Datang kemari, tunjukkan di mana saya memfitnahnya. Tadi saya ngomong bahwasanya satu-satunya agama yang lambangnya itu nggak jelas, cuman ajaran agama Islam. Naiklah kemari kalau tidak percaya, ya. Bang,
di dalam Bible emang ada gitu wajib pakai kalung salib? Nggak ada. Tetapi kalau ada orang Kristen, Bang, kenapa salib? Karena di salib itu ada peristiwa yang sangat-sangat penting dan fundamental. Bahwa di dalam peristiwa penyaliban tersebut, Sang Mesias, Yesus kita, itu telah taat sampai mati. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan perlawanan, dia tidak melakukan sesuatu pun yang bercacat celah sampai pada matinya. Jadi salib itu adalah lambang ketaatan. Nah, jadi ketika orang Kristen pakai salib, orang Kristen bisa menjelaskan. Ketika orang Muslim pakai bulan dan sabit, disitulah orang Islam pusing 7 keliling. Nggak percaya? Naik kemari, ayo kita ngobrol. Ya, kita kasih naik, ada Adi aja. Oke, selamat pagi Adi aja. Adi aja. Macet. Oke, baik, kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik pastikan sinyal kalian kuat ya. Oke, kita kasih naik, ada restorator influencer. Oke, restorator influencer. Ya, silakan Bang, restorator influencer, nyalakan kamera Anda. Oke, terpental lagi ya. Kita kasih naik, ada Mas Free. Mana tadi Mas Free tadi? Hilang. Kita kasih naik, ada Miss Erzai SDK. Susah-susah namanya nih. Ya, Mr. Zai. Silahkan nyalakan kamera Anda. Ntar ya bang. Hah? Bentar, sabar dulu. Biar ku nyala. Silakan. Ya, silakan. Saya undang dari sini ya. Oke, silakan. Aduh, kameranya pun macet ini bang. Tunggu ya bang. Aduh. Tunggu, sabar. Sabar ya bang. Aduh, Tuhan. Oke, baik ya teman-teman ya. Kita kasih naik, ada Zulkifli Laila. Zulkifli Laila. Oke, selamat pagi Zulkifli Laila. Silakan nyalakan kamera Anda. Zulkifli Laila. Sabar. Sabar. Kita sabar ya teman-teman ya. Tunggu. Muslim Bang. Muslim. Oke, silakan. Lama amat Bang. Oke lah, baiklah ya. Belajar dulu cara nyalain kamera ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya orang Muslim itu sebenarnya tidak boleh main TikTok. Orang Muslim itu sebenarnya tidak boleh pakai HP. Tidak boleh. Loh, kenapa Bang Edis orang Muslim tidak boleh main TikTok, tidak boleh main HP? Karena di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Nah,
Ketika para ulama ya, Abdul Somad dan kawan-kawan mengetahui bahwa hadis ini bermasalah, maka mereka harus melakukan polesan. Mereka harus poles itu hadisnya. Kalau tidak poles, kalau tidak dipoles, kalau tidak diedit, hadis ini berbahaya. Karena ketika umat muslim mainan HP, mainan TikTok, umat muslim akan seperti orang tapir. Maka harus dipoles hadis tersebut dengan kata-kata dalam urusan agama. Iya. Karena kalau tidak begitu nanti umat muslim akan ketinggalan zaman. Jadi teman-teman, setiap statement Muhammad itu selalu menjadi masalah. Ya. Makanya oleh umat muslim statement-statement Muhammad itu harus diedit. Gitu ya. Kalau nggak diedit berbahaya. Oke, kita kasih naik ada Ananda Fatimah. Selamat pagi Ananda Fatimah. Selamat pagi. Ya, silakan Ananda Fatimah nyalakan kamera dulu. Saya nggak mau nyalakan kamera. Kan yang penting kan diskusinya, bukan kameranya. Sudah malu? Apakah sudah malu jadi orang muslim? Muslimah? Yang penting kan diskusinya, bukan kameranya, bukan orangnya kan? Betul. Tetapi begini, Ananda Fatimah. Kira-kira kamu percaya nggak bahwa Islam itu agama yang benar? Saya percaya. Oke. Kira-kira kamu malu nggak dilihat orang kalau kamu sebagai seorang muslimah? Lalu saya wanita itu wajahnya aurat, jadi nggak sembarangan orang melihatnya. Nggak boleh. Wajahnya aurat. Ternyata wajahnya orang muslim itu aurat. Pantesan teman-teman. Saya punya satu orang dia itu seorang mualafah ya, seorang wanita. Tiap hari dia mualaf ya. Tadinya dia dari Kristen, walaupun Kristennya juga dulu nggak pernah ke gereja. Gini. Tiap hari postingannya, tahu nggak postingannya? Apakah Anda sudah menutup aurat hari ini? Besok posting lagi. Belajar menutup aurat. Ternyata teman-teman, hijrah itu hanyalah sebatas aurat. Ya sudah, Ananda, saya memberikan kamu kesempatan. Kalau kamu menganggap bahwasanya itu aurat, kamu naik ke sini pakai cadar ya. Tapi kalau ketutup begini mohon maaf karena peraturannya di sini itu wajib menyalakan kamera. Pakai cadarmu, naik lagi kemari. Ya. Teman-teman, jangan malu kalau kamu jadi orang Islam. Kalau kamu masih bangga jadi orang Islam, naik kemari. Kalau kamu sudah malu, jangan tunda-tunda untuk meninggalkannya. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Fahmi. Ya, Fahmi. Fahmi FARIM ya. Selamat pagi saudara Fahmi. Ya, selamat pagi. Fahmi, Anda di mana ini? Kenapa gelap-gelap? Oke, ya. Fahmi, saya mau tanya dulu kepada Anda ini, apakah Anda ini seorang muslim? Fahmi, saya mau tanya dulu kepada Anda ini, apakah... Waduh, kenapa Seorang ini dengan perangkatmu ini? Pak Edis. Fahmi, coba bagusin dulu sinyalmu ya. Pak Edis. Ya, bagusin dulu sinyalmu, nanti naik lagi. Ya, karena sinyalmu itu jelek. Bagaimana Pak Edis? Sinyalmu jelek, coba naik lagi kemari nanti kalau sinyalmu sudah bagus ya. Sekali lagi teman-teman saya infokan,
Ini adalah warung kopi diskusi lintas agama atau debat lintas agama. Diskusi bukan ajang caci maki, berdebat bukan ajang saling hujat. Jadi saya berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim untuk naik berdiskusi dan berdebat. Dilarang mencaci maki dan juga dilarang menghujat. Silakan, saya berikan kesempatan. Tema kita adalah bahwa ada 1001 alasan bahwa Islam itu wajib ditinggalkan. Ada 1001 alasannya. Silakan muslim naik kemari. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya. Rotua Afriani Manulang. Udah diterima. Halo Rotua Manulang, silahkan nyalakan kamera dulu. Sabar ya Bu Om. Om. Baik, silakan. Silakan nyalakan kamera. Saya mau tanya dulu, Rotua, apakah Anda ini Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, nampaknya Anda salah alamat ya. Kalau di warung kopi ini yang ngobrol dengan saya itu yang Muslim-Muslim. Kalau yang Kristen beli kopi satu ya. Nah, jadi saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian ya. Rencananya besok rumah apologet kita ini mau kita bikin podcast begitu loh. Saya itu rindu sebenarnya bikin podcast begitu ya. Kita bikin ada gerobaknya, terus ada jajanannya, begitu kita bikin podcast. Saya rindu sekali punya acara podcast begitu teman-teman. Tapi sayang 1000 sayang, saya belum ada teman ini, satu orang yang bikin podcast semacam itu. Kalau ada itu pasti bagus banget itu acaranya ya. Ada kameramennya, ada gerobaknya. Ya kita bikin seperti acara-acara TV gitu. Ya yang kita bahas agama Islam seperti itu. Karena yang orang Kristen yang biasanya dibahas gitu. Segantian kita bahas Islamnya gitu. Silakan yang mau datang ke sini merapat, teman-teman kita bisa bikin acara seperti itu. Tapi itu program nanti di 2026 ya, teman-teman ya. Cuman saya belum ketemu. Tadinya sih beberapa apologet ya yang saya lihat itu bagus untuk kita bahas itu, cuman sayang 1000 sayang memang ternyata mereka ngomongin di belakang. Ya teman-teman ya, tapi ya mau gimana lah ya teman-teman ya, karena memang waktu berjalan itu memunculkan siapa-siapa orangnya yang memang benar-benar tulus dan siapa-siapa orang yang ngomong di belakang. Tapi ya biarlah nanti waktu yang menjawab siapa nanti teman kita untuk bikin podcast ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Edi Selamat. Oke, selamat pagi Muhammad Edi Selamat. Jangan dibisukan Bang. Ya, sebentar. Oke, saya bantu dari sini Bang ya. Saya bantu dari sini. Iya. Menyalakan kamera, silakan. Nah, kabur. Bang Edis, iya. Udah hampir 365 hari. Tidak ada satupun orang muslim yang naik ke sini untuk membantah satupun argumenmu. Silahkan yuk. Di hadapan nih ada 5.000 orang nih. Ayo coba satu orang muslim bantah apa yang saya pernah kemukakan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Abu Nawas. Ya, silakan Abu Nawas. Nyalakan kamera Anda. Silakan.
macet. Oke lah, kita turunkan lagi ya teman-teman ya. Kita iklan dulu saja kalau udah macet-macet begini. Sekali lagi ya teman-teman ya, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Menjelang hari Natal dan penutup tahun baru ini, 2025 Desember ini sudah hampir habis. Seperti yang saya bilang kepada teman-teman sekalian, bahwasanya kolektor Rumah Apologet kita itu akan segera kita tutup. Nah, teman-teman sekalian masih ada beberapa yang belum kita selesaikan pembiayaannya. Salah satunya itu adalah saya berharap teman-teman, saya itu pengen pasang baterai. Ya, baterai apa Bang? Jadi teman-teman, di sini itu teman-teman, kita itu punya yang namanya solar panel. Kalau teman-teman dari Indonesia bagian timur di Papua, teman-teman pasti sudah familiar dengan itu. Jadi ada yang namanya panel surya. Solar panel itu menampung listrik kalau siang hari. Hanya saja di sini tidak ada baterainya. Jadi kalau malam kita pakai PLN lagi. Nah, saya pengen itu teman-teman supaya apa? Supaya malam pun kita masih pakai sinyal dari listrik dari panel surya, tapi karena nggak ada baterainya, itu malam kita pakai PLN sini, namanya Edison ya. Nah teman-teman bagi surya, nah teman-teman bagi teman-teman yang tergerak hati, teman-teman bisa support ya untuk finishing ya, penyelesaian masalah Rumah Apologet kita ini. Salah satunya saya pengen pasang baterai PLN kita ini, salah satunya saya silakan kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport, teman-teman bisa support lewat situ. Nah teman-teman yang ada di YouTube juga teman-teman bisa mensupport lewat pasang baterai, mensupport juga teman-teman bisa berjalan. Di situ ada Zelle, ada PayPal dan lain sebagainya. Ya. Bagi muslim-muslim ya jangan panas hati. Panas. Pala ini pusing. Jiwa ini tiri. Panas mereka saudara-saudara. Ya, tidak apa-apa. Yang muslim itu tidak saya suruh. Ya, tidak apa-apa. Yang muslim itu nonton saja biar kalian bertaubat. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita balikan lagi kamera kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bang Goto. Waduh, Goto. Ya silakan Goto, nyalakan kamera Anda. Oke, kita ketemu lagi Bang Ya, Edis. apa kabar Goto? Apa kabar Bang Edi? Baik. Alhamdulillah Goto. baik. Goto, saya mendengar sebentar Goto. Saya mendengar informasi tentang ributnya Zuma dan Nandar nih seputar penetapan 25 Desember sebagai hari mualaf katanya Zuma dan kawan-kawan. Tetapi Nandar tidak setuju dengan itu. Saya mau tanya dulu nih Goto. Untuk Anda sendiri Goto, Anda di posisi mana ini? Kalau saya pribadi begini Bang Edis ya. Penetapan hari mualaf ya sebenarnya itu mau dilakukan tanggal berapa tidak ada masalah. Karena kan tidak ada aturan hukum. Kita kan ini hidup ya. Iya. Di dalam ngerti saya ngerti. Maksud saya gini, Anda ada di posisi mana? Setuju bahwasanya ditetapkan hari mualaf tanggal 25 Desember atau tidak setuju? Anda di pihak Nandar atau di Zuma? Karena mereka bertikai sekarang ini. Gimana? Saya berpihak kepada A atau B, saya tidak berpihak kemana-mana. Karena saya semuanya berdasarkan Oke, silakan yuk. Apa yang mau Anda bahas? ya. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Tema kau ini kan bagus nih. Menurut saya 101 alasan Islam wajib ditinggalkan. 1001. Nah, kau kan punya
alasan apa 1001 kan ya. Ya. Coba kok satu saja alasanmu ya wajib Islam ditinggalkan. Satu aja Baik. coba. Baik. Satu saja alasan saya kenapa Islam wajib ditinggalkan. Baik. Karena nabinya orang Islam menyuruh seseorang berbuat mesum. Siapa contohnya? Contohnya adalah seorang wanita. Ini biar ini ya teman-teman ya. Ini Goto ini dia seorang pendebat muslim juga ini. Ada seseorang bernama Sahlah binti Suhail. Sahlah Datanya binti kau ambil dari Suhail mana? ini. Gimana? Datanya kau ambil dari mana coba? Coba. Datanya Apakah dari dari mana? sejarah Islam? Baik. Hadis, sebenarnya. Baik, datanya diambil dari mana? Kalau saya ngomong mereka tidak percaya teman-teman. Kita gini saja. Kalau saya ngomong mereka nggak percaya. Jadi saya ini saja ya. Saya kutip saja dari Ustadz saja ya. Sebentar. Coba dengarkan ya. Dengarkan saya. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahlah binti Suhail, nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia, padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Baik. Jadi ceritanya begini. Iya, sekarang Tenang. Kamu kan bertanya, apa alasannya Islam wajib ditinggalkan? Karena nabinya menyuruh orang mesum. Saya tunjukin. Jadi ada seseorang perempuan namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini bersama dengan suaminya namanya Abu Hudzaifah. Mereka memelihara seorang anak angkat. Nama anak angkat ini adalah namanya Salim. Oke? Suatu ketika Salim ini makin besar. Makin besar dia sudah berjanggut, berkumis. Cemburu suaminya. Cemburu dia. Mengadulah perempuan ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, suamiku cemburu sehubungan dengan Salim di rumah yang sering keluar masuk rumah. Padahal Salim itu adalah budaknya sendiri. Lalu apa kata Muhammad? Wahai Sahlah, susuilah dia. Terkagetlah si Sahlah. Astaghfirullahaladzim ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya menyusui dia sementara dia itu sudah berjanggut, sudah dewasa. Muhammad tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Kata Muhammad. Ternyata Muhammad berkata, aku tahu bahwa dia sudah besar, bahwa dia sudah dewasa. Lalu singkat cerita, dilakukanlah oleh Sahlah ini. Setelah Sahlah menyusui Salim, Sahlah lapor lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang aku tidak melihat suamiku cemburu lagi. Pertanyaan saya, betulkah di situ Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria lain yang bukan suaminya? Yang saya tanya sama kau, Dis, bukan rekaman dari Ustadz itu. Yang saya tanya kau, data kau dari mana? Sejarah Islam dari mana? Siapa yang tulis? Bukunya siapa? Baik. Karena saya selalu berbicara akademis. Saya tidak berbicara asumsi ya. Baik. Apalagi Baik. Anda cuma menampilkan data dari komen atau dari argumen salah seorang ustaz. Saya minta siapa Baik. yang nulis bukunya? Datanya dari mana? Apakah dari hadis atau sejarah-sejarah Islam lain? Itu supaya diskusinya maju. Baik, Kalau pernyataannya baik. orang tampilkan. Baik, Maju diskusi, silakan. baik. Kita akan tampilkan hadis-hadisnya ya teman-teman ya. Hadisnya itu bukan 1, 2, bukan 3, 4, tetapi hadisnya itu puluhan. Baik teman-teman,
ada seorang pendebat muslim tapi tidak pernah tahu hadis ini. Baik. Saya tampilkan ya Bang ya di depan ya. Pertama, Sunan An-Nasai nomor 3267. Lihat sini Goto. Goto. Baik. Ya, ya tunggu. Ini Arabnya. Ini terjemahannya. Tunggu. Silakan. Oke. Telah mengabarkan kepada kami Berapa, Dis? Sunan An-Nasai nomor 3267. Masalah menyusui pria dewasa. Coba kami yang baca. Silakan. Kalau sudah kau yang bawa data, kau suruh saya baca. Bagaimana model kau itu? Saya cek Oke, di situ silakan. ketemu nggak? Ketemu nggak di situ? Ya, oke, sudah ketemu, sudah. Sudah Oke. ketemu saya, ketemu, silakan. Oke. Telah mengabarkan kepada kami, Yunus berkata telah mengabarkan kami dari Aisyah. Saya baca saja matannya, isinya ya. Saya mendengar Aisyah, istri Nabi SAW berkata, Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah. Tahan dulu. Hadis yang kau bawa ini hadis palsu, diedit. Palsu. Palsu. Memang palsu. Palsu ini. Lihat, grade. Ini ada tulisan grade-nya. Grade. Abu Tahlah Zubair Azali. Sahih. Sahih. Palsu. Mana? Itu tuh. Itu aslinya tuh. Tunggu. Saya keluar lagi. Tunggu. Tunggu. Ini aslinya. Berat, saudara. Saudara. Ini dia. Mana? Mana tulisan palsunya? Mana tulisan palsunya? Ini. Anak saya tidak. Bunyinya tidak seperti itu. Hadisnya kiamat kau bawa itu, Dis. Mana? Coba bacakan. Ini bunyinya ini. Ini bunyinya ini. Saya baca terjemahannya ya. Saya baca ya. Ini. Oke, coba kamu pergi ke Google. Sebentar, pergi ke beranda depan. Ini 3267. Sebentar, pergi ke beranda depan dulu. Goto, tenang. Tenang Goto, tenang. Coba kamu pergi ke halaman depan. Pergi ke halaman depan. Pergi ke halaman depan. Kenapa kamu nggak mau pergi ke halaman depan? Satu-satu kita. Ini pergi ke halaman depan. Iya, ini sudah halaman depan ini di sini. Balik ke halaman depan. Enggak, sebentar. Maksud saya ke beranda. Kamu pencet tombol panah ke kiri. Pencet tombol panah ke kiri. Panah ke kiri. Iya, ini sudah paling depan, Dis. Bukan, panah ke kiri. Goto, kamu jangan pura-pura bengak, Goto. Coba kamu pergi ke halaman depan. Tutup dulu jendelamu. Enggak, saya tanya. Ini bunyi 3267. Goto. Sama yang kau sebut. Kamu nggak usah pura-pura. Goto, tenang, Goto. Kamu pergi dulu ke halaman beranda depan Google. Coba. Ke Google depan, bagian depan. Ke Google. Aduh, Goto, kamu kok malu banget. Goto, kamu pergi ke halaman depan. Kamu bisa dengar saya nggak, Goto? Paling depan ini. Maksud saya ke beranda Google. Coba kamu ngerti Google nggak? Google masalahnya. Ini masalahnya. Coba kamu ke Google coba. Ini masalahnya. Kok tampilkan ini kan? Ya ke laut sana kau Goto. Ya ke laut kau sana. Jadi teman-teman sekalian, ini websitenya adalah Hadits Tazkiyah. Orang-orang Muslim itu teman-teman memang diajarin Muhammad tuh nipu mereka. Jadi teman-teman, namanya nomor hadis itu memang nggak ada yang sama. Kalau kalian ketik Sunan An-Nasai 3267, ini yang bahas jagung, bahas air minum, semua ada. Nomor hadis nggak ada yang sama. Nomor hadis tidak pernah ada yang sama. Saya tunjukkan sama kalian halaman depannya ya. Dia tadi saya suruh bawa ke halaman depan, dia nggak mau.
Saya bawa ke halaman depan saya dulu sebentar. Nih ya, dia saya suruh nunjuk halaman depan. Balik ke belakang. Nih, ini halaman depannya ini. Ini maksud saya halaman depan tuh Google ini. Ketik saja ini. Ini bukan saya ngomong nih. Hadits Tazkiyah. Ketik. Nih. Banyak ini hadis. Bukan cuma satu. Grade-nya apa? Sahih. 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 Sahih semua ini hadis. Memang kalian mau menipu. Bahkan ya saya kasih tahu sama kalian, ini sudah dibahas oleh Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Firanda. Dengarkan. Apa kata Ustadz Firanda? Lihat nih. Dengarkan. Ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahla bintu Suhail nggak enak melihat suaminya cemburu. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia, padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Nah, gara-gara kasus ini, Aisyah radhiyallahu anha berfatwa dalam sebagian kasus, terutama dari debat antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Ada kasus seperti tadi, ada orang sudah gede, kemudian ingin bertemu bukan mahram, kata Aisyah susuin aja, biar jadi apa? Mahram. Iya. Jadi jangan kalian umat muslim mengingkari fakta ini, mengingkari kenyataan dengan berkata, oh nomornya tidak sama. Namanya nomor hadis itu memang gak ada yang sama, tergantung hadisnya yang ngeluarin siapa. Kalau hadisnya yang ngeluarin pabrik lain, cetakan lain, nomornya gak sama. Patokan kok sama nomor. Hadis tentang Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa, saya pertanggungjawabkan. Bawa ke Mabes Polri. Makanya saya bilang Muhammad itu menyuruh perempuan menyusui pria lain. Nggak percaya kamu dibilangin. Hadis palsu, hadis palsu. Kalau kamu ngomong itu hadis palsu, kamu buang semua hadis-hadis yang ada di rumahmu itu. Kok alasanmu gara-gara nomor? Nomor memang beda-beda nomor hadis. Gimana? Silakan. Sungguh nekat yang nyata. Ayo silakan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Saya ini adalah orang yang telah menghabiskan waktu saya selama kurang lebih 13 tahun untuk meneliti agama Islam. Sehingga apa? Sehingga ketika saya bicara, selalu saya menggunakan dalil. Ayo datang kemari, patahkan argumen saya. Ya, Basori. Ya, silakan Basori, nyalakan kamera Anda. Silakan, nyalakan kamera Basori. Oke, saya mau tanya dulu Basori. Dia ini udah sering diskusi dengan kita. Basori, Anda seorang muslim? Saya seorang muslim, ya betul. Apakah fitnah ketika saya katakan bahwa memang benar ada riwayat-riwayat hadis-hadis yang mengatakan bahwa Muhammad pernah menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Memang ada, bahkan Nabi Muhammad itu menyuruh umatnya untuk minum air kencing. Menurut Anda, oh sebentar, ini disangkain nanti Anda Kristen menyamar. Sebentar, Basori, supaya Anda tidak difitnah
bahwa Anda itu Kristen pura-pura menyamar jadi Islam. Bisakah Anda membacakan satu ayat di dalam Al-Quran untuk meyakinkan pemirsa bahwa Anda ini adalah seorang Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu surat Al-Ikhlas terlalu lumrah. Yang lain coba. Sudah ini pengikutmu sudah tahu kalau saya Islam. Oh iya, sudah tahu. Baiklah. Sah ya. Oke. Jadi ketika Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain, yang laki-laki tersebut adalah sudah dewasa, sudah berjanggut, apakah itu satu perbuatan mesum? Pada dasarnya kan ada hikmah di balik itu semua. Bukan, sebelum hikmah dulu. Kalau muslimah, kalau Muhammad ngomong pasti hikmah. Pertanyaan saya, kira-kira jika perempuan membuka payudaranya, mohon maaf, lalu memberikan payudaranya itu kepada mulut pria dewasa, pertanyaan saya, jika itu bukan suaminya, mesum tidak perbuatan itu? Memang mesum, tetapi dalam memang mesum. Pertanyaan saya, betul, tenang. Betulkah Muhammad membuat, melakukan atau menyuruh seorang perempuan berbuat mesum? bukan berbuat mesum, tetapi ada konteksnya, ada sebuah. Iya, sebelum ke sana dulu. Apakah jika payudara perempuan dicocokin, aduh gimana ini saya bahasanya ini sulit. Ketika payudara perempuan itu dijejelin ke mulut lelaki yang sudah dewasa, bukan suaminya, menurut Anda itu perbuatan mesum nggak? Kalau itu peristiwa pada saat itu ya, kalau peristiwa itu memang yang harus bisa membedakan antara sesuatu hal yang hak dan batil, cerita itu untuk menunjukkan hikmahnya itu tidak masalah, karena sepengetahuan Rasulullah. Sulit. Harus pandai Anda. Basori, saya gini loh Basori ya, Bang Basori, Anda ini saya percaya Anda ini orangnya dewasa. Gini, saya ini memberitakan Mari loh. berpikir. Gini, justru saya mengajak Anda berpikir loh Basori. Muhammad itu tidak pantas untuk diikuti. Dia tidak cocok dijadikan suri tauladan. Karena dia itu menyuruh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di dalam Al-Quran sudah diperintahkan bahwasanya di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, sekarang apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya umat muslim itu saya panggil nih. Saya serukan lewat platform media sosial ini. Wahai kaum muslimin wal muslimat, ayo datang kepada Yesus. Jadikanlah Yesus sebagai suri tauladan kalian. Jadikanlah ia sebagai junjungan kalian. Patuh dan taatlah kepada perintahnya. Jangan patuh dan taat kepada perintahnya Muhammad. Karena kalau patuh dan taat kepada perintahnya Muhammad, akhirnya siang malam mikirin aurat. Siang sudah nutup aurat. Malam sudah nutup aurat. Kerjanya cuma itu saja. Anda mengajak manusia untuk menurut Anda. Tapi Tuhan Anda saja Anda bingung. Di antara umat Anda saja Anda bingung. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu. Dengar, Basori. Basori, gini, kita ini udah sering diskusi ya. Gini, orang lain kita sudah sering diskusi panjang lebar. Begini Basori. Satu aja yang saya minta sama kamu. Bagaimana Aduh, Anda Basori, jangan kejang-kejang. Tenang dulu, tenang. Oke. Satu aja yang saya minta sama kamu. Kamu mau nggak mengikrarkan untuk meninggalkan Muhammad? Tinggalin Muhammad dulu. Masalah itu nanti. Kamu mau nggak tinggalin Muhammad dulu? Anda kadang nyuruh seperti itu, maka saya tanya. Iya, saya tanya dulu. Apakah kamu mau meninggalkan Muhammad? Saya tidak mau meninggalkan Muhammad. Nah, ya udah, kalau tidak mau di bawah sana. Tidur di bawah sana.
teman-teman, kurang bagaimana sih saya memberitakan sederhana, simple. Nanti kalau kita bahas Tuhan, nanti dulu. Ini dulu, kamu itu, sebenarnya tahu nggak kalian? Saya itu sudah meneliti habis-habisan Al-Quran, hadis, dan saya juga sudah meneliti habis-habisan Bible, Injil. Sebenarnya apa sih inti dari ajaran kedua buku tersebut? Inti ajarannya adalah menjadi seorang Kristen, Anda harus membuat dirimu dikuasai, dikendalikan, diperintah oleh Yesus. Itu inti daripada ajaran Kristen. Jikalau kamu telah membuat Yesus memerintah, merajai hidupmu, kamu Kristen. Islam itu sebaliknya, membuat dirimu dirajai dan diperintah oleh Muhammad. Itu Islam. Makanya ketika umat muslim mendengar perkataan Muhammad, maka umat muslim akan berkata, sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh taat. Itu intinya, nggak usah kemana-mana dulu. Nah, kepada siapa kamu menaklukkan diri, itulah yang kamu sebut sebagai Rabb atau Tuan atau Tuhan, sama itu. Tapi nanti kalau ke situ lagi kalian nanti muntah karena itu udah sering saya bahas. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Ansori Manik. Makasih Bang TJ, makasih Bang. TikTok. Ya, Ansori Manik, silahkan nyalakan kamera dulu. Baterai 95. Terima dulu. Ansori, saya tanya dulu. Ansori, kamu Muslim atau Kristen? Saya sekarang udah Kristen Bang. Dulu Muslim. Tapi bisa nggak nyalakan kamera dulu Bang? Tunggu sebentar Bang ya. Sebentar Bang ya. Abang ada suara Google ngomong-ngomong sendiri tuh. Coba dimatikan dulu. Pengaturan. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Label tersedia. Tombol. Ketuk 2 kali tombol untuk meninggalkan agama Islam. Bang, itu dimatikan dulu Bang. Yang ngomong-ngomong itu Bang, dimatikan dulu. Udah. Ah, coba ayo silakan nyalakan kamera. Coba Bang ambil tempat yang nggak berisik Bang ya. Bang, ambil tempat yang nggak berisik, coba duduk yang bagus biar kita bisa ngobrol yang bagus. Saya tanya dulu nih. Coba Bang jauhkan wajah Bang. Karena yang kami lihat nggak aneh gitu Bang. Oke. Coba kalau bisa itu jangan ada sinar matahari di belakang. Silau. Iya, oke. Saya mau tanya dulu Bang Ansori Manik nih. Ini bener-bener Anda ini manik atau dikasih marga atau gimana? Saya dikasih marga Bang. Oh dikasih marga. Tadinya? Iya. Tadinya orang Melayu Kian, Jambi, Islam Jambi. Islam Jambi. Tapi sekarang Abang udah jadi orang Kristen? Sekarang udah Bang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana ceritanya kok bisa Abang jadi orang Kristen Bang? Ya kalau ceritanya dulu Bang gini, ya simple aja. Saya penasaran ingin tahu aja dulu Bang. Jadi kebetulan ada kenal dari dari sekolah gitu kan. Jadi ingin tahu aja. Ingin tahu terakhirnya. Tapi di sini wajib dites loh Bang. Gini Bang, tidak boleh kita ini mengeluarkan statement-statement yang bohong atau dusta. Kalau dalam ajaran agama Islam memang boleh berbohong dalam 3 perkara. Tapi dalam Kristen Bang nggak boleh bohong. Coba Bang, saya mau tanya dulu sama Abang nih. Waktu Abang Muslim, itu Abang jadi orang Islam berapa tahun lamanya? Dari kecil Bang. Dari sampai umur berapa tahun Bang? Dari sampai umur 27 tahun. Sampai 27 tahun. Nah, waktu Abang umur 0 sampai 27 tahun itu Abang pernah sholat, baca Al-Quran, ngaji? Rajin dulu Bang. Coba,
Saya pengen abang bacakan satu surat di dalam Al-Quran untuk membuktikan, bukan untuk bikin Anda jadi muslim lagi, tapi untuk membuktikan bahwa memang dulu Anda pernah muslim. Coba. Surat apa contohnya, Bang? Surat apa saja yang sulit, yang orang Kristen tidak bakal bisa niru-niru. Coba. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah terlalu umum, Bang. Jangan Al-Fatihah. Jadi surat ayat kursi. Silakan ayat kursi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wa idullah ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'uzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardi. Sah, udah sah, Bang. Udah sah, Bang. Udah sah. Oke, jadi singkat cerita, akhirnya Anda sekarang sudah bertekad bulat menjadi orang Kristen ya, Bang ya? Iya. Oke, apalagi ditambah Anda sering nonton sekarang diskusi-diskusi lintas agama ya? Iya, saya sering nonton Bang di sini. Hampir-hampir tiap hari lah. Oke, ketika Abang nonton saya ini udah semakin mantap, udah bener lah langkah saya meninggalkan agama Islam gitu Bang ya? Ya, kiranya begitulah Bang. Mantap. Ya, ya. Iya Bang, jadi seperti yang saya bilang tadi ya Bang ya, menjadi Kristen artinya menjadikan Yesus sebagai pemerintah atau menjadi raja yang memerintah di hidup kita. Jadi tidak mungkin Bang menjadi Kristen tetapi di detik yang sama yang memerintah bukan Yesus tapi yang memerintah Muhammad. Nah itu bohong. Itu artinya Kristen di mulut. Gitu. Kalau misalnya begini, contoh misalnya begini. Ngaku Kristen, KTP Kristen. Ya kan? Tetapi misalnya berbohong kepada istri. Berbohong kepada istri itu ajaran Muhammad, Bang. Jadi tidak mungkin mengklaim bahwa Yesus memerintah, tetapi yang memerintah bukan Yesus, tetapi yang memerintah Muhammad. Nah, jadi menjadi Kristen intinya itu, Bang ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuan atau Tuhan, artinya memerintah hidup kita. Seperti itu, Bang. Ya. Jadi saya dulu gini Bang, kalau Kristen sekarang gitu kan, yang tidak masuk akalnya gitu yang pertama kita diperintahkan di situ kayak untuk beristri lebih dari satu. Kalau di zaman Islam. Jadi asalkan bisa adil, sedangkan anak kita aja kita nggak bisa adil kawan. Itulah yang. Oke, ya intinya supaya kita ya apalah gitu sucilah menurut perintah roh gitu daripada perintah kedagingan gitu aja. Betul, yang apa gitu. Oke. Jadi saya ucapkan selamat Bang ya sudah menjadi orang Kristen. Artinya Abang sudah ngerti sebenarnya dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya sebenarnya Abang udah paham dari bahasa-bahasa Abang yang saya maksudkan. Jadi seperti itu Bang ya, kekristenan itu berbicara tentang hal-hal rohaniah. Ya Bang ya, iya. Jadi bagaimana kita hidup di dalam roh kita. Roh kita itu harus terkoneksi dengan sang ya yang di atas sana. Roh kita berkoneksi seperti itu. Sementara dalam Islam itu yang berkoneksi itu biasanya badannya saja. Biasanya. Kalau nggak begini nggak sah ini Bang. Nanti kalau salah begini dikit, gini dikit, malah sah, tidak sah ini sholatnya. Harus begini. Jadi itulah Islam Bang. Islam itu adalah ajaran-ajaran ritual seperti itu. Dan banyak umat muslim itu sudah terpenjara oleh yang namanya terkungkung oleh yang namanya ritual-ritual jasmaniah seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Maju terus Bang. Tuhan Yesus memberkati ya Bang ya. Memberkati ya, oke Bang. Oke, amin. Ya. Ya, karena dari namanya itu Ansori. Kemungkinan memang dia mungkin lahirnya itu muslim gitu ya. Oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada Wahid. Oke, selamat pagi Wahid.
Hampir jam 12 siang ya teman-teman ya. Ya Wahid, selamat pagi menjelang siang. Saya mau tanya dulu Bang Wahid, Anda Muslim? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi nih dari panjang lebarnya diskusi tadi? Silakan. Enggak, sebenarnya Dis, berulang kali Edis itu kan bahasanya tentang sepersusuan. Kayaknya asik bener materi itu disampaikan. Bukan asik Bang, ringan, sederhana, dan itu sebenarnya kalau kita pakai akal sehat udah cukup untuk meninggalkan Muhammad gitu. Ya kan? Ya, karena kalau saya hitung-hitung itu sudah 10 kali lebih dalam 1 tahun ini disampaikan tentang mengejas bahwasanya seorang ibu menyusui anak yang sudah dewasa gitu kan. Tapi yang saya lihat di 10 kali aja Anda belum sembuh-sembuh gimana? Oke, baik. Menurut Anda nih Bang Wahid, apakah itu termasuk perbuatan mesum? Jadi gini dia tuh ada dalam konteks-konteks tertentu memang itu hal-hal yang diperbolehkan dan seketikanya itu menjadi tidak boleh. Boleh kan seketika, maksudnya gimana sih? Oke gini, menurut Anda nih, kapan ada seorang perempuan yang menjejali payudaranya kepada pria yang sudah dewasa itu tidak termasuk perbuatan mesum jika laki-laki tersebut bukan pasangannya? Kapan itu bisa terjadi? Jadi di dalam kisah-kisah keagamaan banyak sebenarnya dalam kisah-kisah. Jadi tapi dalam konteks tertentu ya kan itu hanya dilakukan pada momen itu dan tidak menjadi sebuah ajaran yang wajib. Maksudnya gimana sih ini orang ini? Bentar, saya ulangi lagi. Bentar Bang, gini. Bang, pria yang sudah berjanggut, sudah berkumis, itu berarti tanda bahwa dia sudah akil balik. Setuju? Akil balik itu menandakan pada mimpi basah, Adis. Iya Bang, tapi kan janggut, kumis itu kan menandakan bahwa seseorang tersebut sudah tumbuh dewasa, betul nggak? Sudah dewasa, bukan tumbuh dewasa. Oke, sudah dewasa. Nah, kira-kira nih Bang, kira-kira kalau ada perempuan yang menjejali payudaranya kepada laki-laki yang sudah dewasa tersebut sementara itu bukan suaminya, kira-kira itu menurut Anda perbuatan itu mesum tidak? Kalau dia sepersusuan itu tidak mesum, tapi kalau dia tidak persusuan jadi mesum. Maksudnya gimana? Jadi kan gini memang, saya contohin ya, Rasulullah itu kan sudah beberapa kali dipersusui oleh wanita-wanita di periode itu. Berarti Muhammad suka nyusu dia waktu dia udah berkumis, menyusu sama banyak perempuan? Nah, waktu dia masih kecil. Iya kalau masih kecil mah nggak masalah. Namanya masih kecil, misalnya masih balita. Umur 1, 2, 3 tahun, 4 tahun. Ya masih nyusu-nyusu ya nggak apa-apa, namanya masih balita. Ini orang sudah berjanggut Bang, sudah berkumis. Ya kalau dengan wanita bukan muhrimnya nggak boleh. Itu Muhammad nyuruh kayak begitu. Kita bilang tadi itu bukan menjadi ajaran wajib. Bukan masalah bukan ajaran wajib Bang. Muhammad menyuruh perbuatan yang tidak pantas. Kenapa saya katakan tidak pantas? Karena dia menyuruh suami istri orang nyusuin pria lain yang bukan suaminya. Gimana? Pria lain itu siapa? Baik, nampaknya dia ini udah 10 kali pun dia belum nyambung-nyambung. Baik, saya balik kamera saya.
Ya Tuhan, gimana kamu katakan 10 kali sementara kamu saja tidak tahu? Astagfirullah. Baik. Saya tampilkan ya Bang ya di layar ya Bang ya. Semoga tidak perlu 10 kali Bang. Sekali saja Anda langsung sadar. Baik. Saya bacakan ya. Nih. Di dalam Sunan An-Nasai ini banyak hadisnya ya. Bab menyusui anak yang sudah dewasa. Bang lihat sini dong Bang Wahid. Pantesan Anda 10 kali nggak sadar-sadar. Lihatin. Kalau mau belajar saya akan merelakan waktu dan tenaga saya. Ya. Jadi Aisyah berkata. Nih. Bahwasanya istri Nabi berkata. Saya mendengar Aisyah istri Nabi. Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ini suaminya perempuan ini. Karena Salim masuk ke rumahku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, susuilah dia, si Salim itu tadi. Ia, Sahlah tadi menjawab, ia sudah memiliki jenggot. Beliau bersabda, susuilah ia dan akan pergi kemarahan yang ada di wajah Abu Huzaifah. Ia berkata, demi Allah aku tidak mengetahuinya di wajah Abu Huzaifah setelah itu. Jadi kata Sahlah, setelah disusui Salim itu, wajah muramnya itu tidak tampak lagi di wajah suaminya. Kita tambah lagi, hadis satunya. Sunan Asai 3268. Dikatakan ya bahwasanya Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah SAW dan berkata, saya melihat kemarahan di wajah Abu Huzaifah karena Salim masuk ke rumahku. Beliau bersabda, susuilah dia. Ia berkata, bagaimana saya menyusuinya sedangkan dia adalah laki-laki dewasa. Kemudian beliau bersabda, bukankah saya tahu bahwa ia adalah laki-laki dewasa? Kemudian ia datang setelah itu dan berkata, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah, dengan kebenaran sebagai nabi, saya tidak melihat satupun di wajah Abu Huzaifah setelah itu yang tidak saya suka. Jadi setelah disusui, wajah suaminya langsung berseri-seri. Baik, saya tambahkan lagi. Dari Aisyah, ia berkata, Nabi SAW memerintahkan istri Abu Huzaifah untuk menyusui Salim maula Abu Huzaifah hingga hilang kecemburuan Abu Huzaifah. Ia menyusuinya sedang ia adalah laki-laki dewasa. Rabi'ah berkata, hal tersebut merupakan keringanan bagi Salim. Tambah lagi. Bukan 1, 2 ya. Salim memasuki rumah kami dan ia telah berpikiran sebagaimana seperti yang difikirkan para pria dewasa. Tahu ya pria dewasa ya. Jadi kalau anak-anak sama pria dewasa itu di otaknya memang beda ya. Dan setelah mengetahui apa yang diketahui laki-laki dewasa, maka beliau bersabda, susuilah dia, maka engkau akan menjadi haram baginya dengan hal tersebut. Kemudian saya tinggal 1 tahun tidak menceritakan hadis tersebut dan bertemu Al-Qasim. Kemudian ia berkata, ceritakan hadis tersebut dan engkau tidak akan takut. Karena mereka takut-takut karena hadisnya memang agak-agak aneh. Great, sahih. Ini banyak nih. Sampai besok ini kita baca ini banyak sekali hadisnya ya. Nah, jadi yang mau saya katakan begini Wahid. Saya mau balik dulu kamera saya Wahid. Apakah kamu masih kurang yakin bahwasannya Muhammad menyuruh istri orang nyusuin pria lain? Ya, itu hadisnya. Oke. Bayangin kalau istrimu disuruh menyusui pria lain, gimana perasaanmu? Hilangkah kecemburuan di wajahmu? Kan sudah saya bilang tadi, konteksnya cuma pada istrinya. Dan di situ ya Tuhan,
Aku serahkan kepadamu ya Tuhan untuk membukakan hati jamaah saya kaum muslimin wal muslimat. Saya menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan hatinya Wahid yang masih keras. Untuk apa? Supaya dilembutkan. Dengan maksud apa? Supaya kalian terbuka mata hati kalian, terbuka pikiran kalian, terbuka akal sehat kalian, bahwasanya memang Muhammad tidak pantas untuk diikuti, Bang Wahid. Di dalam Injil dikatakan apa? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Keburukan, sebentar, keburukan, kejahatan apa? Tenang, tenang Wahid. Ini saya mau tanya sama kamu. Keburukan, kejahatan apakah yang kamu baca dari biografi Yesus yang membuat kamu menolaknya? Gimana saya mau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Apa maksudnya menjadikan Tuhan itu? Maksud daripada menjadikan Tuhan itu apa? Tuhan, ya kamu bilang kan. Astaga. Apa sih menjadikan Tuhan? Apa artinya menjadikan Tuhan itu apa? Menjadikan sesembahan. Ini loh, maksud menjadikan Tuhan itu begini. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jazziyah ayat 23, di situ disebutkan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Oke, apa maksudnya di situ menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang dianggap sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Oke, berarti menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu gimana maksudnya? Wahai hawa nafsuku, wahai hawa nafsu, gitu maksudnya menjadikan sesuatu Tuhan. Tenang, gini. Kamu paham nggak artinya menjadikan Yesus Tuhan? Karena banyak orang nggak paham. Baik yang Kristen, baik yang Islam, banyak yang tidak tahu maksudnya menjadikan Yesus Tuhan. Kan saya sudah jelaskan ratusan kali. Menjadikan Yesus Tuhan artinya membuat Yesus memerintah, menjadi raja, berdaulat atas hidupmu. Itu maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Karena Yesus nggak penting kita begini-begini, nggak penting. Kalau kita tidak membuat dia memerintah. Kalau kita hanya begini-begini sama seseorang, habis itu kita maling ayam. Nah, dengarkan saya, tenang, Wahid. Orang Islam itu kerjanya begini-begini. Tidak penting mematuhi perintahnya, nggak penting. Yang penting ini. Karena di dalam ajaran agama Islam yang penting begini. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus begini-begini sama Allah, habis itu kamu maling, mencuri, korupsi, nggak apa-apa, masuk surga. Itulah ajaran agama Islam. Iya, tinggal ditebus bagi teman-teman Nasrani. Ya, saya tingkat saya itu cuma itu aja, nyembuhin kamu dari ngikutin Muhammad itu dulu. Nah, kalau kamu belum sembuh ngikutin Muhammad, kamu akan jadi orang jahat terus. Makanya teman-teman, saya itu udah 13 tahun. Pengalaman saya itu sudah jangan kalian ragukan lagi. Ya, penghalang mereka itu menerima kebenaran adalah mereka masih saja ngikutin Muhammad, nekat ngikutin Muhammad itu. Kalau hati mereka sudah terbuka, kalau mereka sudah meninggalkan Muhammad, tidak akan ada lagi yang sulit bagi mereka untuk menerima Yesus. Nggak ada lagi penghalangnya. Karena banyak mereka yang tidak tahu itu. Menjadikan Yesus Tuhan itu mereka tidak tahu. Bahkan juga orang Kristen banyak tidak tahu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Maksud daripada menjadikan Yesus Tuhan itu di pikiran orang adalah menganggap Yesus itu adalah jenis zat partikel tertentu.
Padahal bukan itu. Kalau kamu menganggap Yesus adalah jenis partikel tertentu, lalu kamu korupsi, lalu kamu berzina, lalu kamu mencuri, itu artinya kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya adalah membuat Yesus memerintah hidupmu, menjadi raja di hatimu. Dia mengendalikan hidupmu. Itu artinya. Bukan menganggap dia jenis partikel tertentu. Seperti orang Islam. Orang Islam itu artinya menjadikan Allah sebagai Tuhan, artinya menganggap Allah zat tertentu. Makanya setelah kamu menganggap Allah zat tertentu, habis itu kau mencuri, kau berzina, tetap masuk surga. Itu. Iya. Itu teman-teman yang sudah sering panjang lebar kita bahas, teman-teman. Ya. Seperti itu. Oke, silakan ya. Yang mau diskusi silakan naik kemari. Kalau kalian tidak percaya bahwa inti ajaran agama Islam adalah itu, saya akan memutarkan lagi video ini supaya makin banyak tiap hari orang yang tahu ya. Bahwa ajaran agama Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjadikan Allah sebagai Tuhan. Maksudnya menganggap Allah zat tertentu. Ya. Karena apa? Karena setelah kalian menjadikan Allah adalah Tuhan, zat tertentu nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Ya. Jadi di dalam pikiran orang Islam, membuat sesuatu jadi Tuhan artinya membuat sesuatu jadi zat partikel tertentu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi menuhankan Allah itu artinya menganggap Allah jenis-jenisan partikel tertentu. Itu artinya menuhankan Allah ya. Makanya banyak orang tidak tahu definisi menuhankan. Padahal saya sudah sering berkata apa itu menuhankan ya. Oke. Nah teman-teman sehubungan ini udah jam 12 siang. Mungkin ini sudah waktunya makan siang ya teman-teman ya. Jadi warung kopinya kita tutup sebentar. Mungkin nanti malam kita akan buka lagi warung kopi ya. Warung kopi Ustadz Edis TV. Ya, yang akan menjadi tempat tongkrongan kita untuk diskusi atau berdebat lintas agama. Jadi teman-teman, mungkin saya tidak janji ya, mungkin nanti malam kita akan live kembali seperti biasa ya antara jam 7 sampai jam 8. Makanya teman-teman jangan lupa follow akun yang asli karena di luar sana ada banyak akun-akun palsu ya. Seperti itu. Nah teman-teman sekali lagi di akhir-akhir acara teman-teman, saya kembali beriklan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport acara ini, teman-teman yang senang acara ini terus mengudara, teman-teman bisa support saya melalui yang tertera di layar itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Nah teman-teman juga yang nonton di YouTube, teman-teman bisa ada lihat tulisan berjalan di situ. Ada tulisan berjalan di situ. Ada tulisan berjalan ya. Teman-teman bisa support di situ. Itu support PayPal, teman-teman bisa support di situ. Ya, bagi muslim-muslim yang baru pertama kali nonton ini, mungkin hati kalian tuh kaget, mungkin hati kalian tuh merasa ternyuh atau bagaimana. Jangan kaget ya. Saya ini mengadakan acara ini sebagai respon saya atas banyaknya orang-orang Islam yang membahas agama Kristen.
seperti Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Zakir Naik, Don Ditan. Kalau saya sebutin sampai besok bisa-bisa nggak selesai. Ya, jadi channel ini adalah bentuk respon saya kepada orang-orang Muslim yang sering membahas agama Kristen. Maka di sini saya akan merespon dengan membahas agama Islam. Tetapi saya tidak pernah dalam membahas itu mengeluarkan fitnah kepada Muhammad. Saya tidak pernah mengeluarkan fitnah kepada agama Islam. Karena bersaksi dusta tentang sesama manusia itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kami, di dalam ajaran Kristen. Ya, tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Ya, jadi semua saya ucapkan berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang tertulis di dalam literasi Islam sendiri. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Hah?